Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi kita adalah tentang kejang demam. Definisi kejang demam sendiri adalah kejang yang terjadi pada suhu badan yang lebih tinggi, mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Kejang demam ini terjadi pada 2-4% populasi anak umur 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Faktor resiko yaitu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejang demam. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi di sini adalah infeksi saluran nafas, misalnya adalah ISPA. Yang kedua adalah ISK atau infeksi saluran kencing. Kemudian faktor resiko kedua adalah terkait dengan derajat demam. Derajat demam ini adalah anak-anak yang menderita demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Kemudian faktor resiko yang ketiga adalah usia, di mana usia anak 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian yang terakhir adalah faktor genetik, yaitu anak di mana dalam keluarganya itu baik orang tuanya maupun saudaranya yang pernah menderita kejang demam dapat terjadi kejang demam juga. Kemudian klasifikasinya yaitu ada dua. Ada kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang ini yang merupakan pergerakan abnormal atau perubahan tonus badan dan tungkai dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kejang demam sederhana dan juga kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana yaitu kesadaran tidak terganggu dapat mencakup satu atau dua hal dengan tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama, kejang singkat, waktunya yaitu kurang dari 15 menit. Bentuk kejangnya yaitu umum tonik, klonik atau bisa keduanya, tonik dan klonik. Yang ketiga, tidak berulang dalam waktu 24 jam. Jadi dalam waktu sehari hanya terjadi kejang selama 1 kali tanpa kelainan neurologis. Kejang demam kompleks yaitu kejang dengan tanda dan gejalanya kejang lebih dari 15 menit. Kejang terjadi secara vokal ataupun parsial satu sisi. Jadi bisa dekstra ataupun sinistra. Yang selanjutnya itu kejang berulang 2 kali atau lebih dalam waktu 24 jam. Jadi dalam waktu 1 hari kejang itu bisa terjadi kembali. Yang terakhir adalah adanya kelainan neurologis atau adanya kelainan sistem syaraf sebelum dan sesudah kejang. Penata laksanaan kejang demam yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Kedua, longgarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher agar memudahkan pernafasan. Yang ketiga adalah ukur suhu dengan menggunakan termometer. Keempat, observasi, amati, catat lama waktu kejang dan bentuk kejang apakah tonik, klonik, ataupun parsial. Keempat, tetap bersama pasien selama kejang. Bila pasien tidak sadar, yang pertama adalah miringkan kepala pasien agar tidak terjadi aspirasi muntahan sehingga tidak menutup akses jalan nafas. Kemudian yang kedua, bersihkan jalan nafas. Ketiga, selanjutnya adalah jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut, baik makanan atau minuman ketika anak tidak sadar, supaya tidak tersedak dan tidak mengganggu jalan pernapasan. Yang terakhir adalah bawa ke dokter atau rumah sakit jika kejang terjadi selama lebih dari 5 menit. Komplikasinya yang terjadi yaitu pertama kejang berulang, kedua ada epilepsi, ketiga adalah hemiparese. Pada anak-anak yang mengalami kejang demam, tidak ada peningkatan risiko keterlambatan sekolah atau kesulitan intelektual akibat kejang demam. Kemudian yang kedua, kejang demam yang kurang dari 30 menit tidak menyebabkan kerusakan otak.
Ketiga, resiko kekambuhan penyakit yang sama di masa depan, yaitu ketika pasien dengan usia 6 bulan sampai 5 tahun, jika pernah mengalami kejang demam, maka suatu hari jika dia mengalami demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, anak tersebut dapat mengalami kejang demam kembali. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama adalah hipertermi, berhubungan dengan proses infeksi. Yang kedua adalah resiko injuri ataupun resiko cedera. Baiklah anak-anak ibu, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang kejang demam. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.